apakah SKB itu memiliki passing grade? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Surori. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang SKB. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah support aku. Banyak komen-komen positif. Untuk yang komen-komen negatif ataupun apapun itu, aku maklumin karena tidak semua orang sependapat. Dan termasuk yang komen aku mirip RRQ Lemon, itu bukan komen negatif, itu menurut aku komen positif. Jadi banyak banget yang komen di bawah, banyak yang salah fokus. Katanya di video aku sebelumnya itu mirip banget dengan RRQ Lemon. Ada yang bilang Lemon versi cewek lah, ada yang bilang Lemon dipakein hijab lah. Itu menurut aku bukan komen negatif, itu positif buat seru-seruan aja. Karena aku juga nggak pernah tersinggung dibilangin seperti itu. Jadi aku pun baru tahu RRQ Lemon itu siapa. Setelah ada yang komen kayak gitu, aku langsung cari tahu. Rupanya itu gamers ya, YouTubers gamers. Dan aku tidak tersinggung sama sekali. Karena menurutku itu memang cuman buat lucu-lucuan aja. Dan kayaknya memang ada yang mirip, tapi nggak terlalu mirip. Nggak tahu lah, karena aku nggak bisa ngenilai sendiri. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi langsung kita ke pembahasan. Jadi banyak yang nanya apakah SKB itu memiliki passing grade seperti halnya dengan SKD. Jadi teman-teman, SKB adalah seleksi kompetensi bidang di mana salah satu tes dari seleksi CPNS tahun 2024 setelah SKD. Jadi bagi kalian yang lulus SKD, itu bakalan tes selanjutnya adalah SKB. Apakah SKB memiliki passing grade seperti halnya dengan SKD? Jadi teman-teman, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan ASN, SKB CPNS bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh kompetensi bidang yang dimiliki para peserta sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman, yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang sebelumnya udah lulus di SKD. Jadi dalam tanda kutip udah lulus ya, karena ketika kalian lulus passing grade di SKD, itu belum tentu kalian lulus SKD. Jadi yang bisa ikut untuk di SKB adalah yang udah lulus passing grade dan udah lulus perankingan. Jadi teman-teman, tahun ini pelaksanaan SKB itu dilaksanakan menggunakan CAT ataupun berbasis komputer ya teman-teman, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Sehingga ujian ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Metode ini dirancang untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam menilai kemampuan teknis peserta sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Menjelang pelaksanaannya, banyak dari pelamar CPNS bertanya, apakah di tahap SKB ini memiliki passing grade seperti halnya dengan di SKD? Jadi teman-teman, tidak ada passing grade di SKB CPNS tahun 2024. Pada seleksi SKB CPNS tahun 2024, tidak ada passing grade atau nilai ambang batas yang ditetapkan secara khusus. Berbeda dengan SKD yang memiliki passing grade. Penilaian SKB didasarkan pada hasil murni ujian yang diikuti oleh peserta. Dan nilai tersebut akan digabungkan dengan nilai SKD untuk menentukan peringkat seluruh peserta. Jadi SKB ini tuh masih berhubung dengan SKD tadi ya, karena semuanya akan dijumlah. Jadi meskipun tidak ada passing grade dalam SKB, setiap instansi biasanya menetapkan standar penilaian tertentu yang disesuaikan oleh jabatan. Oleh karena itu, peserta harus tetap mempersiapkan diri dengan baik agar memperoleh nilai yang kompetitif dan memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Penentuan kelolosan pelamar CPNS ditentukan oleh integrasi nilai SKD dan SKB dengan ketentuan SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%. Jika ada beberapa pelamar yang mempunyai nilai yang sama, dari hasil pengelolaan integrasi, maka penentuan izin akhir akan diurutkan pada yang pertama adalah nilai kumulatif SKD yang tinggi, yang kedua adalah jika nilai kumulatif SKD tetap sama, nominasi akhir didasarkan secara berurutan. Mulai dari TKP, habis itu TIU, dan TWK. Jadi bisa dipastikan TKP itu adalah memiliki pengaruh yang sangat banyak ketika kalian mempunyai nilai yang sama. Jadi nilai pertama yang bakalan dilihat itu adalah nilai TKP. Habis itu TIU, dan selanjutnya baru di TWK. Dan berbahagialah kalian yang memiliki nilai TKP yang tinggi. Nah, jika udah diseleksi nih, nilai TWK, nilai TKP, nilai TIU-nya, dan masih tetap sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan kepada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma, S1 maupun magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah ke atas ataupun sederajat, berdasarkan nilai rata-rata tertinggi yang tercantum di ijazahnya.
Jika semuanya udah diakumulasikan dan masih ada beberapa nilai yang sama, maka keputusan akhir bakalan diambil dari umur yang paling tinggi. Jadi misalnya ada dua orang masih tetap sama nih setelah melewati semua itu. Satunya umur 23, satunya umur 22. Maka diutamakan yang umur 23, jadi umur tertinggi. Oke teman-teman, hanya itu yang mungkin bisa aku sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kalian bisa diskusi di bawah kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih tahu, terus ada yang mau bertanya, tapi ada yang lebih tahu biar bisa dibantu jawab, ataupun kalian punya pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, pengalaman teman kalian, pengalaman kalian sendiri, kalian bisa ceritakan di kolom komentar agar yang lain juga dapat melihat tentang diskusi-diskusi tersebut. Dan mohon maaf jika memang di video kali ini ada yang nggak berkenan buat kalian, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.